Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailin Imah Agustin dari Prodi Perbankan Syariah 5A NIM 18205-125. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu jelaskan pengawasan aktif dan juga pengawasan pasif dalam pembiayaan bank syariah. Jadi menurut saya itu pengawasan aktif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembiayaan ataupun kegiatan lainnya dalam suatu bank syariah. Untuk tempatnya sendiri yaitu berada di bank syariah seperti BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan lain sebagainya. Sedangkan pengawasan pasif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran pada suatu bank. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya dan bagaimana meminimalisirnya. Menurut saya itu downgrading risk merupakan resiko penurunan rating. Itu merupakan nama lain dari resiko kredit yang artinya resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, resiko kredit itu muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank Islam sesuai dengan kontrak. Jadi resiko ini itu disebut juga dengan resiko gagal bayar atau default risk, resiko pembiayaan atau financing risk, resiko penurunan rating atau downgrading risk, dan yang terakhir yaitu resiko penyelesaian atau settlement risk. Untuk dampaknya sendiri yaitu dampaknya itu berpengaruh terhadap pendapatan operasional bank yang semakin kecil dan nantinya berpengaruh juga terhadap laba pada suatu bank tersebut. Nah, untuk cara meminimalisirnya yaitu meminjami sesuai kebutuhan dan jangan mencoba-coba menghindari kewajibannya untuk membayar atau kewajiban untuk mencicil, dan biasakan itu mencicilnya itu tepat waktu. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Untuk pembiayaan sindikasi itu merupakan pembiayaan yang diberikan kepada satu mudorib atau debitor oleh bank-bank yang tergabung dalam suatu kerjasama atau konsorium atau musyarakah. Dan pembiayaan ini itu bisa dilakukan oleh bank konvensional dan juga bank syariah. Prosesnya yaitu pemberian pembiayaan sindikasi itu lebih cepat dibandingkan apabila debitur memperoleh pembiayaan dengan cara penerbitan obligasi atau bonds atau menunjuk pada saham di pasar atau menjual saham di pasar modal. Untuk pertanyaan yang keempat itu apa kewenangan Basarnas dalam penyelesaian sengketa pembiayaan? Kewenangannya yaitu yang pertama menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Yang kedua yaitu memberikan pendapatan yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan yang berkenaan dengan suatu perjanjian. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online baik syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Nah, kalau menurut saya itu strategi yang harus diterapkannya itu yang pertama melakukan riset dan menentukan target pasarnya seperti apa. Yang kedua yaitu menunjukkan keunikan produk.
agar dapat menarik nasabah untuk membeli produknya. Yang ketiga yaitu inovasi produk dan menjaga loyalitas konsumen. Yang keempat yaitu memberi sedikit hadiah kecil yang berkesan bagi nasabah yang sudah membeli produknya dalam jumlah yang banyak, ataupun untuk memberikan rasa kepuasan tersendiri terhadap nasabahnya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada yang tidak berkenan, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.